Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa keluarga online kita malam ini. Saudara-saudara dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas sorga, semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna, anak, dara, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan, yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kami bersyukur Tuhan telah membawa kami berkumpul melalui Zoom meeting untuk berdoa dan mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan beri pada kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai cara pada malam ini. Kiranya Tuhan, Engkau hadir dan Roh-Mu memberikan kepada kami pencerahan, dan biarlah Roh-Mu yang akan membuka hati kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman dan juga penjelasan dari pendeta, kami boleh memahaminya dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau saja yang hadir, biarlah Engkau saja yang selalu membimbing kami di dalam acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa kami. Amin. Apapun yang terbaik, ya berikanlah.
Mari saudara-saudara kita bersama-sama membacakan Mazmur 29 secara berbalasan. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air, suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya padamu ya Allah. Engkau masih memperbolehkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah kami memahami isi firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan diri ini hanya padamu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini dari Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Tahukah Bapak Ibu kalau ternyata ada satu lagu yang sangat luar biasa, ya, yang juga biasa kita nyanyikan, yang kalau kita perhatikan liriknya, isinya adalah dialog antara Tuhan dengan kita. Isinya itu bersaut-sautan, percakapan antara Tuhan dengan kita. Kira-kira apa lagunya? Pada bagian bait, isinya tentang Tuhan yang menyatakan dirinya, ya, bahwa Tuhan mengetahui umat-umatnya itu adalah umat-umat yang rapuh. Kita ini adalah manusia yang rapuh. Pada bagian baitnya pun, Tuhan mengetahui bahwa umatnya adalah manusia yang suka menjerit padanya. Baik itu jeritan kesakitan atau jeritan kelelahan. Pada bagian bait, Tuhan pun mengetahui bahwa anak-anaknya, ya, bahwa umatnya, bahwa kita adalah manusia yang suka menangis. Dan di akhir setiap baitnya, ya, baik itu bait pertama, bait kedua, bait ketiga, di situ tertulis, siapa utusanku? Dan di bagian refren, nah bagian refren ini adalah bagian kita, ya. Liriknya tertulis,
"Ini aku, utuslah aku. Kudengar engkau memanggilku. Utus aku, utus aku. Ku prihatin akan umatmu." Mungkin sudah terbayang lagu apa itu. Ini lagu yang sudah sering kita nyanyikan. Lagunya ada di pelengkap Kidung Jemaat ya. Yang judulnya adalah Aku Tuhan Semesta. Ini adalah nyanyian percakapan antara Tuhan dengan kita. Tuhan bertanya, kita menjawab. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, dari lagu ini sebenarnya kita diingatkan bahwa di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, Tuhan tetap mengajak kita untuk menjadi utusannya. Kita diajak untuk memainkan peran di dalam kehidupan ini sesuai apa yang bisa kita lakukan. Di teks yang tadi kita baca pun, kita dapat melihat bahwa ada seorang nabi yang diutus. Tapi nabi ini tidak percaya diri. Nabi ini berkata, "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir." Apa sih maksudnya najis bibir? Kata najis dalam Perjanjian Lama awalnya digunakan untuk menyatakan ketidaklayakan di hadapan Allah. Najis pertama kali digunakan untuk menyatakan ketidaklayakan di hadapan Allah. Misalnya, binatang yang najis berarti binatang yang tidak layak dipersembahkan pada Allah. Di sini Yesaya menyadari bahwa bibirnya najis, yang artinya Yesaya tidak layak berbicara di hadapan Allah. Sebab Yesaya melihat bahwa dirinya itu telah melakukan kejahatan dari bibirnya itu. Apa kejahatannya? Kejahatan yang sudah dilakukan ya, yang sedang terjadi saat itu ya, menghujat, minum minuman keras, membenarkan orang fasik. Membenarkan orang fasik itu yang salah dibenarkan. Tahu udah tahu salah ya dia dinyatakan salah. Bukan malah dibenarkan kesalahan itu. Itu tuh artinya membenarkan orang fasik. Itulah kesalahan yang sudah dilakukan oleh Yesaya dan di sekitar orang-orang di sekitar Yesaya. Makanya dia menganggap aku ini najis bibir Tuhan. Celakalah aku. Apakah Allah tidak mengetahui bahwa mengetahui segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuat Yesaya? Menurut saya, Allah tahu segala kejahatan serta kesalahannya Yesaya. Allah sudah tahu kejahatan serta kesalahan Yesaya, tapi kenapa Allah tetap mengutus Yesaya menjadi nabinya gitu? Kenapa Yesaya tetap dipilih menjadi nabinya? Kalau Allah pun sudah tahu banyak kesalahan yang telah dilakukan, diperbuat oleh Yesaya. Pertama, karena karunia Allah yang begitu luar biasa, serta Allah ingin setiap umatnya yang sekalipun dirinya berdosa ikut ambil bagian di dalam pewartaan firman-Nya. Allah tidak melihat dirimu berdosa atau tidak ya. Apalagi kita manusia yang sudah pasti manusia berdosa. Allah tetap ingin setiap manusia menyatakan firman-Nya, membawa firman-Nya, memberitakan firman-Nya. Dari sini sebenarnya kita dapat melihat bahwa tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak
menjadi nabi atau pewarta firman di dalam kehidupan ini. Mungkin kita merasa, aku ini gak layak Tuhan. Aku ini manusia berdosa. Aku ini tidak pantas untuk memberitakan firman-Mu. Banyak kesalahan yang telah kulakukan di kehidupanku sehari-hari. Tapi kita harus ingat, Allah pun melayakkan kita. Allah pun mengampuni dosa kita. Allah pun ingin kita memberitakan firman melalui sikap dan tindakan keseharian kita. Yang kedua, Yesaya menjawab pertanyaan Allah. Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan dijawab oleh Yesaya, ini aku, utuslah aku. Di poin ini sebenarnya, maukah kita menjawab pertanyaan Allah? Maukah kita merespons ajakan Allah? Bersediakah kita menjadi utusannya? Memang tantangannya adalah, mungkin walaupun kita merasa diri kita tidak layak, kita merasa diri kita berdosa, tapi yang padahal pada dasarnya memang kitanya aja yang gak mau menjadi utusannya. Mungkin memang kitanya aja yang gak mau capek memberitakan firman di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kitanya aja yang gak mau menjawab pertanyaan Allah. Tetapi Yesaya yang sekalipun berdosa, dia mau menjawab pertanyaan Allah. Siapa yang akan menjadi utusanku? Siapakah kita menjadi utusannya? Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, tema kita pada saat ini adalah menjadi nabi di tengah krisis multidimensi. Kalau kita perhatikan keadaan kita saat ini, kita sedang berada di tengah krisis multidimensi. Awalnya saya pun juga bingung, apa sih krisis multidimensi itu? Dan ternyata yang dimaksud dengan krisis multidimensi adalah kita sedang berada di tengah situasi pandemi yang berdampak pada beragam sisi. Sisi ekonomi, sisi sosial, politik, generasi. Ekonomi Indonesia semakin melemah, ya puji Tuhan kabarnya sudah semakin menguat gitu ya. Keadaan sosial yang mengharuskan kita mau nggak mau harus berjarak cukup jauh. Krisis multidimensi. Melalui virus yang begitu kecil, kalau kita hanya lihat dampak negatifnya saja, memang jadinya kita sebal dengan virus ini. Jadinya kita kesel sama virus ini. Tapi mari kita lihat sisi positifnya. Ya salah satu kemajuan yang dapat kita rasakan ya, teknologi semakin berkembang. Pengetahuan kita akan teknologi semakin berkembang. Teknologi saat ini bukan hanya untuk kaum muda, tapi pengetahuan teknologi saat ini juga untuk mbah ya, untuk oma opa, ya setidaknya bisa lah buka Zoom untuk ikut doa online atau semacam pekan doa minggu lalu, beberapa minggu lalu, atau mungkin juga bisa buka YouTube lah seenggaknya supaya bisa ikut ibadah hari Minggu. Lalu bagaimana cara kita menjadi nabi di krisis multidimensi? Menjadi nabi saat ini sepertinya bukan dengan kita berdiri di samping jalan gitu ya, lalu kita membaca ayat Alkitab dengan lantang. Bukan seperti itu sepertinya.
Tetapi yang bisa kita lakukan menjadi memanfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa menjadi nabi di tengah krisis multidimensi dengan memaksimalkan teknologi yang ada. Mungkin kita bisa sharing di media sosial pengalaman hidup kita yang kita alami yang begitu luar biasa, dan hanya pertolongan Tuhan lah, dengan hanya pertolongan Tuhan lah kita bisa mengalami dan melewati itu. Seperti yang saya pernah lihat di salah satu Facebook gitu ya. Saya pernah lihat di Facebook status seorang pendeta. Ia menceritakan proses kesakitan yang dialami olehnya. Dari masa-masa dia sakit sampai masa-masa dia harus dioperasi, dan operasi itu dinyatakan pada saat itu berhasil oleh dokter. Dia menyatakan di status Facebooknya, dia menceritakan begitu luar biasanya Allah terhadap dirinya. Dan ya, banyak yang komen di Facebooknya dan merasa terberkati oleh ceritanya. Walaupun pendeta tersebut pada saat ini sudah tidak ada, sudah meninggal di bulan Desember tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu sempat mendengar namanya, yang namanya adalah Theophany, pendeta Theophany. Yang terakhir, pendeta Theophany melayani di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Kita bisa menceritakan menjadi nabi lewat teknologi yang ada, menceritakan pengalaman yang begitu luar biasa yang kita alami dan dapat kita lewati hanya dengan pertolongan Tuhan. Mungkin kita juga bisa menjadi nabi di tengah krisis multidimensi ini dengan menjadi kawan dari orang-orang yang jarang terjangkau, yang mungkin yang sudah lama tidak kita temui. Sekali lagi kita bersyukur dengan kemajuan teknologi saat ini. Kita bisa mengetahui kabar saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang mungkin sudah lama tidak kita ketemui. Kita bisa bercanda tawa, berbagi cerita, berbagi suka dan duka melalui telepon ataupun video call gitu. Kita bisa menjadi nabi di tengah krisis multidimensi ini. Dan contoh-contoh lainnya. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, Yesaya pun mengakui dirinya penuh dosa. Tetapi dia tetap mau diutus oleh Allah. Kita pun juga manusia berdosa yang penuh dengan segala kekurangan. Tapi kita yang tidak layak ini tetap dilayakkan oleh Allah. Kita yang penuh dengan dosa ini, kita diundang oleh Allah untuk menjadi utusannya. Dan ternyata di tengah situasi saat ini masih banyak loh yang bisa kita lakukan. Memang kembali lagi, maukah kita menjadi utusan Allah? Maukah kita ambil bagian di dalam kehidupan ini untuk memberitakan firman-Nya sehingga kita menjadi nabi di tengah krisis multidimensi dengan sikap dan tindakan keseharian kita? Semoga kita bisa merespons ajakan Allah. Siapakah utusanku? Dan kita dapat menjawab, ini aku, utus aku. Amin. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, mari kita doa syafaat.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya padamu ya Allah. Engkau masih mau mendengar jeritan kami. Engkau masih mau mendengar keluh kesah kami. Engkau masih mau mendengar tangisan kami. Engkau mengetahui bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Engkau mengetahui bahwa kami adalah manusia yang sering melakukan kesalahan di kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur karena Engkau masih mau mengundang kami, Engkau masih mau mengajak kami untuk menjadi utusan-Mu. Pada saat ini kami mohon, tolong perlengkapilah kami, sebab kami mau menjadi utusan-Mu. Utuslah kami ya Allah. Pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi setiap orang yang mungkin sedang merasa kesakitan. Biarlah kami pun juga bisa hadir bersama mereka melalui doa ini. Kami mohon, biarlah Engkau pun juga memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau mengetahui kesakitan yang mereka alami. Biarlah melalui obat-obatan, melalui dokter, dan juga orang-orang di sekelilingnya, mereka yang sedang sakit dapat menjadi pulih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang merasakan luka yang sangat dalam. Kami mohon, bimbinglah mereka ya Allah. Hadirlah bersama mereka, sehingga mereka pun dapat mengetahui bahwa dirinya tidak sendiri. Masih ada Engkau yang akan selalu mau menemani mereka. Kami juga ingin berdoa untuk keadaan saat ini, krisis multidimensi ini, corona yang semakin hari semakin ada. Kami meyakini bahwa segala yang terjadi adalah kehendak-Mu, dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur padamu, sebab di tengah keadaan seperti ini pun Engkau masih mau memberikan yang terbaik bagi kami melalui teknologi yang ada. Tolong ajarlah kami sehingga kami pun dapat bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau pun masih mau hadir di dalam persekutuan kami ini. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami mohon, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu serta teman-teman semuanya, marilah kita kembali ke dalam kehidupan, menjadi utusan Allah, menjadi nabi di tengah-tengah kondisi yang ada. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan memancarkan sinarnya kepada kita dan menuntun kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa kita pada saat ini telah selesai. Biarlah melalui firman dan persekutuan kita saat ini kita semakin bertumbuh. Sampai berjumpa di persekutuan doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.